Dibuka dalam surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mulai pagi sampai sore. Pagi berarti subuh, sore berarti maghrib. Sebutan asma Allah artinya secara syariat nyebut namanya bil lisan ya? Atau bil kolbi. Bil lisan berarti disebut dzikir jari, bil kolbi hati itu disebut dzikir sirri. Ngucap Allah, hu Allah, monggo. Atau hu urip, monggo. Urip itu sifat. Tapi rasa di dalam diri jenengan itu harus jenengan bangunkan. Iman dalam diri jenengan harus dibangunkan. Untuk apa? Untuk menemui sing duweni nama, sing duweni sifat. Sampeyan deleng mriki. Mana yang memiliki nama Allah, yang mempunyai sifat Allah? Sing duweni sifat urip iku ndi? Sampeyan deleng mriki. Genah? Bukan udara, bukan oksigen. Inilah yang dimaksud Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ikut di dalam, ya di luar. Bukan nafas itu, bukan angin, bukan oksigen. Tetapi kau tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Jelas nggih? Pun kuwatono dalam sholat hal ini. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam ojo tedung blekok ketarokan yo. Ojo turu wae. Bahasa syariat kata Rasul, andai kata aku tidak memberatkan umatku sholat tahajud, tak wajib no pisan. Fasjud maksudnya ayat fasjud, tunduk no hatimu pada Sang Khalik. Fasabbih, bersihkan imanmu yang selain Khalik. Paham ya? Dengan cara apa? Ya ini tadi. Terus didawamkan dzikirnya. Itulah penerus pembawa dinut tauhid Rasulullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kondisi apapun hati beliau itu selalu berzikir, selalu eling kabeh iku Gusti Allah, kang agawe, kang apapun. Gak mudah loh Pak, hati gampang eling gak mudah. Nafsu akan mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu itu membuat bagaimana hati kita itu mencintai selain Allah, yaitu hubbus syahwat. Sebab dengan begitu kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Kalau nafsu itu tidak bisa, tidak berhasil memasukkan jebakannya ini, kedua nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah. Perjalanan rohaniyahmu akan dihalang-halangi oleh nafsu dengan cara nyun sewu. Asale garwa jenengan iku mboten ngecebret apa ngecebret ya? Ceriwis. Kok ya mbuh bojo sampean iku kok ya cerewet. Blonjo kurang didik. Dulu itu enggak, diem, sekarang dedet. Ya, aja salahna bojo sampean. Sebab sing gawe ngono Gusti. Lah wong biasa sampean belanjani sak wulan 3 juta. Lah kok sak wulan dibelanjani 300.
Akhirnya jawab garwa sampean bagaimana? Gitu kula mbok tok, uyah tok. Untalan. Yes, macam-macam. Gak hasil masalah itu nafsu menggoreng situasi terakhir. Wa yabghunaha iwaja, akan dibengkokkan tujuan suluk sampean. Yang tadinya suluk menuju Allah usul dibengkokno di makom mukasyafah. Wis ditawani karomah, ditawani macam-macam wis. Padahal ditutup ayat ulaika fi dhalalim ba'id. Allah katakan sesungguhnya nafsu itu, iblis itu adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa harus diikuti? Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Cara untuk jenengan menghadap di dalamnya harus tidak ada luar, tidak ada dalam. Kalimat luar, kalimat dalam itu sudah tidak ada. Itulah yang disebut esa. Itulah ketika saat jenengan betul-betul sudah dimusyahadah. Sudah tidak ada la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat sudah fana. Mata untuk melihat yo fana. Yang dilihat itu fana. Terus adanya apa? Gak bisa ngomong. Umpama bahasa ngomong cara Quran, la ilaha illa ana. Wa qala aidan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan aku makhluk ya. Makhluknya sudah enggak ada, sudah fana. Inilah yang tidak bisa kami ungkapkan. Tapi itu akan terjadi di dalam diri jenengan. Jadi cara untuk kita bagaimana menyembah Allah di dalam, jenengan wajib meniadakan luar dalam awal akhir. Nama-nama itu sudah tiada. Tolong dilihat dalam surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau kita awalnya sudah tahu di depanmu itu ada wajah Allah, secara otomatis jikalau sudah detik-detik jenengan syuhud pada Allah, yang ada hanyalah yang ada, sementara kita yang tadinya merasa ada, asalnya tidak ada, sudah enggak ada, maka disitulah akan terjawab bagaimana cara melihat Allah di dalam. Sebab mohon maaf Pak, kita makhluk kan asalnya enggak ada. Gimana? Adanya kita sebab diadakan yang ada. Oke. Selama kita makhluk merasa ada sebab diadakan yang ada, selama itu Anda tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang ada. Bisanya nyata yang ada sesungguhnya, kembalilah ke asal Anda. Apa asal kita? Tidak. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa tahu dan melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang tahu, yang makrifat, yang melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Berarti sing makrifat pada Allah itu Allah sendiri. Jelas? Itulah makna man arafa nafsah faqad arafa rabbah dalam hadits qudsi. Ihya Imam Ghazali menukil dari hadits qudsi, di situ diterangkan tentang man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa rabbahu, maka yepti teman-teman akan kenal Tuhannya. Ngaji kayak ini biar ditutup-tutupi Pak.
Akhirnya jenengan kali kula salate selamanya ya pekok. Gitu. Tidak bisa waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah, jagalah salat ini dengan khusyuk, enggak bisa, Pak. Karena ilmu pengetahuannya ditutupi. Bagaimana Anda bisa menservis televisi rusak, enggak bisa nyala, wong enggak punya ilmu elektro. Ayo peksa dandanono. Ayo. Habis kok dandani sampean colokno listrik, bukan gambare sing metu tapi beluke sing metu. Iku namanya konsleting. Konslet. Nah ini Anda pingin gak konslet, ya belajar ilmu elektro dulu. Setelah menguasai, mana sih diode, mana sih gelang-gelang, mana sih macam-macam, wis tahu ukurannya, sampai nggak akan salah. Kalau sudah begitu buka bener, menerima televisi rusak, baru iso mengembalikan hidup lagi. Iku namanya kebangkitan. Mula sangka kuwi hati kita sebetulnya rohaniyah kita berpuluh-puluh tahun terpendam dengan kepentingan nafsu. Makanya bangkitlah kau. Bangkit sebelum besok dibangkitkan. Wis, 1. 2, apakah sekalian jasadnya yang menghadap Allah ataukah ruhnya saja? Ini saya ingat waktu di Madura, di Kecamatan 10, ya, ada yang tanya terkait Rasulullah ketika Mi'raj. Yang benar yang mana? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, ruhnya saja, ruh fakot, au ma'a jasadihi. Ruhnya saja atau beserta jasad? Ini ulama khilafah. Ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasadi. Loh, ini ulama ya punya hujah sendiri, punya dasar sendiri. Bukti kalau sak jasate jenengan bangkitkan secara syariat. Ketika sudah mengalami proses hari kiamat, kemudian Anda dibangunkan kembali jasad. Gitu. Perlu nih untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan kita waktu di dunia. Di alam Roro Mahsyar itu ada namanya kegiatan timbang menimbang, yaitu hari pertimbangan. Apotah bobotnya itu mantep elee, opo api bahasa syariat. Setelah itu langsung disuruh untuk nguat sirotol mustaqim yang katanya wong biyen. Sirotol mustaqim itu laksana rambut dibelah menjadi mendahna cawili. Gak ngoten nggih? Padahal sesungguhnya sirotol mustaqim iku lho Pak. Nyun sewu, mohon maaf. Saya luruskan. Tol Ngawi ukalah ombo. Berhubung kebanyakan manusia itu matanya buta, ruhaniyahnya buta. Ya apa sih wong mlaku mripate uta iku, Pak? Menggok apa ngenyeng? Mesti menggok, gak percaya sampean. Mlaku ning embongku, wis kaitane meleko. Kira-kira sak kilo. Wis, basa berjalan meremong. Mesti menggok sampean. Gak bisa lurus. Artinya itu isyarah rambut satu dibelah menjadi 7 saking angele. Saking sulite. Kita untuk mencapai makrifat itu saking angele. Mengapa angel? Karena kita nggak ngerti ilmu nih. Mengapa kita nggak bisa membenahi televisi rusak alias angel? Karena nggak punya bisa doka. Makanya kula niki sudah 23 tahun Pak. Mendakwahkan tentang dinut tauhid niki sudah 23 tahun. Keluh kesah saya sampai sekarang luar negeri
Ya, Hong Kong, gitu. Nek luar pulau wis belenger, gitu. Semata-mata cuman satu. Itulah bentuk kasih sayang Allah dalam rohimnya. Rahmatalil. Makanya sampai nek wis atine iso nrimo ngaji ngene, nek gak ati sampean anteng. Nyun sewu. Bacoken aku. Mesti ati anteng nek gelem nrimo. Nek ati gak iso nrimo karena didadati, dihalang-halangi oleh nafsu kita sendiri. Mangap-mangap Pak Mri. Berdirilah kau di atas bara api. Bagaimana bara api itu tidak akan menjadikan kau terbakar. Kuni ya naru bardau wassalaman ala Ibrahim. Kuni ya naru. Ya apa niku? Kuni ya naru bardaun wassalaman ala. Bara api bagi beliau Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, kakek jenengan, itu gak panas. Tapi bagi liyane panas, lainnya panas. Takdir yang menyakitkan hati sampean yang gak cocok sebabnya opo wae macam-macam, hatimu akan panas. Manakala gumantungi hatimu tidak pada Allah. Manakala hatimu tidak melihat Allahnya, manakala hatimu melihat takdirnya, padahal 4 waktu ini yang berkuasa hanyalah Allah. Bala, nikmat, taat dan maksiat. Buka di dalam hikam. 4 makhluk ini dihadapkan kita suatu saat. Jikalau kita melihat makhluknya, hati kita mesti terasa panas. Jikalau kita melihat Allahnya, hati kita akan rasa damai. Sampak diibaratno oleh Syekh Ibnu Athaillah, takdir gak enak ibarati iku ono arek wedok payu. Wis paling ayu sak Magetan. Oh ya, Ngawi, mohon maaf. Lah, arek wedok wau mbeto watu sak mini, Pak. Diantem nonda sampean. Mak jeblok. Mbendol, Pak. Coba jenengan nek ndelok watu nih mesti misuh-misuh. Nggih mboten? Tapi kalau jenengan melihat orang perempuan yang cantik itu, walau dicubit, hatimu suka. Tambah ono maneh. Makanya mengapa teman-teman TNI dikaplok seniori? Siap. Lah ngoten Pak nggih? Mesti siap. Ayo ngomong gak siap, dijotos tambah luwih gede. Salah bener tetep siap. Karena perintah. Kalau jenengan melihat Allahnya tidak melihat takdirnya Pak, siapapun tidak akan bisa melihat Allahnya jikalau tidak mengikuti teladan Rasulullah. Nggak akan bisa. Sebab tali ini roh sampai datang Allah itu terputus, mboten saged melihat Allahnya. Tapi kalau melihat batunya, mesti misu-misu. Anggit sampean gak dendam ta? Kulo senior jenengan kulo junior jenengan senior ngomaploki aku anggite gak dendam, loro ati. Goblok aku wis penuh kaploki ae. Tapi gak wani bales, aturan kena undang-undang. Tapi ning ati jengkel. Wis tu. Mula sangka iku jangan melihat batunya tapi lihatlah wanita yang cantik itu. Jikalau kau melihat wanita yang cantik itu, maka kau akan terpesona. Ini kita gandeng ambek Roma Irama, langsung minta lagu ya. Besok Sabtu saya gandeng Roma Irama. Sabtu depan ini, Sabtu paling gandeng ambek Roma Irama. Sewenang iwan. Jadi kula ngaji ngeten iki,
Ono lagu nih, ono terpesona. Lah, akhirnya nyanyi terpesona, aku iso rokokan, iso ngombe lah. Penak jedah. Wis. Jadi Bapak Ibu terserah jenengan ikut makola yang mana. Rohnya tok apa sak jasadnya. Itu sebetulnya pengertian syariat tinggalan hakikat tok nuju makrifat iku urusan Anda. Syariat yo jogonen dadekno hakikat berseimbangan monggo. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kalau kita mengikuti sistem Rasulullah, syariat tetap dijogo. Waktu ngelakoni syariat, hakikatnya terrealisasi di dalam syariat. Akhirnya syariat menjadi hakikat. Bener koyoke kita yang melakukan. Tapi di dalam hati jenengan, yakin yang berperan hanyalah Allah. Loh, jalan toh? Ya inilah akhirnya bisa diterima oleh kalangan manapun. Kalangan syariat bisa terima, kalangan thariqah bisa terima, lebih-lebih kalangan hakikat dan ma'rifat. Seperti itu. Sistem Al-Quran dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini yang dipraktekkan oleh kakeknya, nenek moyangnya beliau Rasulullah SAW. Yang disebut Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan ini sebetulnya sering sampean baca. Setiap sholat rakaat pertama sebelum kita membaca Fatihah itu disunahkan untuk membaca ini. Tapi heran saya nggak ngerti maksudnya apa yang dibaca. Yang disebut doaul iftitah. Ini sak temene ingsun, ini wajahtu, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap siapa? Wajhia, terhadap wajah Allah. Mana wajah ruhku? Roh ini. Kalau wajah ini Pak, umur 50 ngene wis rada keriput. Ganteng kaya apa kuwi? Kalau sudah masuk umur swidak 70 80 semut gak gelem nyencelok. Nyawang ya arasin. Tapi coba kalau umur 20, 30, 40 sing wedok ya ayu, sing lanang ya gandeng. Tapi coba kalau sudah umur yang tua, ramutan golek pedak ya apa ya, tetap keriput ya tetap balik keriput. Tapi kalau wajah ruh abadan, nek elek ya selawase elek, nek gandeng selawase gandeng. Endi sih wajah roh itu? Endi dibuka? Gak pernah dibuka. Malam ini tak buka. Wes. Itulah imanul haq. Manakala dalam hatimu imannya sudah ihsan, berarti itulah wajahmu. Dihadapkan wajah siapa? Ini berkenaan dengan Robito, Pak. Mohon maaf. Robito itu menghadirkan wajah. Ya. Di dalam Al-Quran, wajhiyah yang ada. Wajhiyah maknanya adalah wajah Allah. Mana wajah Allah? Sampai deleng mriki. Cetha? Bukan tembok itu. Bukan Ka'bah watu papat, bukan. Syariate kau Ka'bah watu papat. Hakikate hatimu. Nah, yang menguasai Ka'bah. Dan ini tidak terbatas. Di mana-mana dan tidak kemana-mana.
Inni wajahtu sifate wajahtu lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, yang meliputi langit dan bumi. Kalau hati sampean sudah di posisi wilayah ini, maka dikatakan dalam Al-Quran, wa ma ana minal musyrikin. Aku Nabi Ibrahim, ya, dalam Al-Quran itu, wa ma ana lan ora ono utawi ingsun iku minal musyrikin, termasuk golongan wong musyrik. Enggak. Berarti inilah golongan Nabi Ibrahim, golongan wong sing mukmin. Paham ya? Itu caranya. Mengki kurang cetok, ning omah dibuka Quran Al-An'am ayat 79. Tapi sebelum semua kita sebelum sampai jatuh di situ, kita itu mengalami satu proses di mata kebingungan. Aku sih bingung, guys. Kita kebingungan, tidak tahu, tidak kenal Allah. Ketika kita masih ada di syariat saja, kita kebingungan. Karena ada banyak, Pak. Sehingga muncullah bahasa bimbang. Bener apa enggak? Akhirnya ragu, Pak. Sehingga mengapa dalam diri jenengan kali kula ketika salat teringat selain Allah? Karena kebimbangan. Roma Irama itu karena ada Ani dan Rika. Kan ada dua. Akhirnya muncul lagu judulnya Ani, cinta yang pertama. Lah, enak nih ono romani. Coba Anda bermain voli, kasih bal 2. Bingung betul? Bingung. Anda bertuhan selain Ahad, selain Allah, mestinya bingung. Anda pingin gak bimbang, Anda pingin khanifan, betul-betul jenengan iki lurus, hanya Allah, gak bingung gak? Anteng hati sampean. Saya itu basisnya olahraga niku mau izin badminton, Pak. Badmintonnya selalu malam. Lah, bagaimana saya bisa badminton? Wong tiap malam saya ngaji luar kota, siang kerja 7 sampai jam 4 kerja, Pak, saya. Habis itu berangkat. Kadang-kadang kalau luar kota Jawa Tengah itu udah jam 12 pulang, izin pada staf, saya tinggal setempel, saya berangkat. Istirahatnya mana? Istirahat saya itu di Hotel Bandung, Pak. Gelundung, berarti di dalam mobil. Nah, ya itu, notok gak iso. Lah iso kerja. Saya ini malam ngaji, ya mohon maaf. Sudah kadung perjanjian, kalah perjanjian masyarakat saya. Saya periode pertama, ya tanpa bondo, kedua ya tanpa bondo. Bondo apa, Pak? Kalau sing dibandani. Cuman masyarakat sendiri yang menginginkan. Oke, tapi satu syaratnya, ojo diganggu ngajiku. Nah, kadung kalah perjanjian. Periode kedua ya gitu. Saya nggak mau naik di demo, Pak, nang balai desa, suruh naik lagi. Perjanjian lagi, ojo diganggu ngajiku. Ya, sudah. Walaupun saya sampai 2 hari 3 hari nggak pulang, aman-aman saja. Apalagi besok kapan ini, Januari ya. Januari bulan-bulan akhir 3 hari, Purbalingga, Tegal, entah satunya di mana, 3 hari. Jadi nggak pulang. Jadi atas pertanyaan jenengan itu, hadirkanlah wajah Allah. Dengan cara wajah rohaniah jenengan iman rasa itu sampai kembangno, sampai fungsikan. Rasakanlah baik di dalam dan di luar dirimu
kehadiran Allah di situ yang bisa menggerakkan Anda, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Itu caranya Pak ya. Oke. Terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, ya, kenal dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Tuhan. Artinya apa Pak? Hidup dalam dirimu itu hidupnya sapa? Hidupnya siapa? Kalau kita masih merasa diri saya hidup sebab dihidupi sang hidup, maka itu belum dikatakan kita kenal. Kembali kita pada sifat wajibnya Allah di sifat ma'ani. Tentang hayat. Itu sifat wajibnya Allah toh? Oke. Lawan katanya hayat adalah maut, mati. Dan mati itulah menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Nah, kita merasa hidup itu sebab kita dihidupi oleh sang yang hidup. Oleh sebab itu, hidup yang ada diri kita bukan mutlak milik kita. Dikatakan orang yang kenal dirinya, mohon maaf, dalam hati jenengan harus merasa kita itu patung Pak. La haula wala quwata. Ya itu status kita aslinya. Manakala muncul gerakan dan lain sebagainya, iku illa billah. Baru itulah yang dikatakan faqad arafa rabbahu. Terus yang berikutnya apa tadi? Oh maksiat, oke. Siapa yang melakukan maksiat? Nah gitu dah. Ini saya pakai kacamata dua. Kacamata syariat dengan hujjah Al-Quran. Nek api iku sangka Gusti Allah. Nek elek teko nafsumu sendiri. Wis iki syariat karena kita merasa ada. Nafsu karena kita merasa ada. Iblis karena kita merasa ada. Makhluk atau selain Allah merasa ada kita karena diadakan oleh yang wis bener. Tapi kalau kacamata hakikat salah. Kalau kita masih bersikukuh ada selain Allah, berarti ada penguasa dua. Ada yang menguasai baik, ada yang menguasai jelek. Berarti sang kuasa ada dua. Nggak boleh cara hakikat. Harus melihat hidupnya. Loh, terus bagaimana rukun Islam, rukun iman ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan lain sebagainya. Terus bagaimana pandangan hakikat? Supaya ruhaniyah kita, hati kita tidak syirik. Inilah akan muncul yang namanya sistem suhudul kasri fil waqti. Ngono ah. Wasyuhudul waqti fil kasrah. Wis terserah. Jenengan harus melihat sebenarnya yang berperan. Yang orang Jawa mengatakan urip. Andai kata tidak ada Allah dalam diri malaikat, nggak bisa malaikat itu bisa untuk mencabut nyawa. Israel. Nggak bisa. Sebab sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Jadi hati sampean harus melihat Allahnya, melihat hidupnya, jangan melihat makhluknya. Baru ini akan dikatakan apapun baik perkara bagus maupun perkara taat maupun maksiat itu yang berkuasa hanyalah Allah. Ini Anda akan bisa menerima hati Anda manakala jatuhnya
di tauhid la ilaha illa ana atau anta. Baru bisa. Nek boten saged. Sebab dikatakan maksiat itu karena hukum syariat, dikatakan taat karena hukum syariat. Yun sewu, apa mungkin Gusti Allah iku melakukan maksiat? Halo? Gak mungkin toh Pak ya? Terus dikatakan apa? Taat atau maksiat adalah jawas, wenang. In arada syai'an ayyakula lahu, ya sudah. Wis saenake Gusti Allah. Tapi lantas jangan kau katakan Allah maksiat. Lah apa? Maksiat. Allah menghendaki, menitipkan, mengizinkan nafsu itu untuk melakukan maksiat. Nah ini lah, sama dengan ayat tadi loh Pak. Makanya saya katakan terserah dari mana memandangnya. Kalau saya pandang dari hukum syariat, ya jelas maksiat itu dari nafsumu. Kalau pandangan hakikat, dari Allah. Sebab kalau pandangan hakikat tidak boleh ada selain Allah yang segala-galanya. Ada lagi? Monggo, jam 12 lebih. Kula nganut panitia. Bagaimana panitia? Besok aku yo kerja, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari RT sebelah Sidoarjo Karangjati Ngawi. Okay. Yang saya pertanyakan, makna dari isi adalah kosong, kosong adalah isi. Cukup sekian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali aja ini ya. Jadi kita juga menghormati teman-teman kita, saudara kita, ada gai Pak, yang biasa tahajudan dahulu kita kasih waktu juga ya. Oke. Jane ya seneng-seneng aja Bos ya. Pun isi adalah kosong, kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong. Artinya apa? Jikalau dalam hatimu, mohon maaf, kok ya terisi selain Allah, maka Allahnya kosong. Jikalau kau memandang wujudnya makhluk, Allah jadi kosong. Satu, dua. Kosong itu berisi. Kosong ini sesungguhnya ini berisi. Caranya bagaimana? Anda jangan melihat makhluknya. Siapa yang hatinya kosong selain Allah, maka nyatalah Allah. Sampeyan ro codota. Halo? Lawa gede nih kalau. Mengapa dia keluarnya kok malam? Justru gelapnya dia itu malah jelas. Mungkin kalau kita mengenal dunia militer, itulah namanya cahaya ultraviolet. Diletakkan gelap malah jadi terang. Siapa yang hatinya kosong nurullah, kosong ya nurullah berarti malam, peteng, maka nyatalah Allah. Dan barang siapa hatinya itu benter nurullah, maka gelaplah Allah. Makanya saya katakan isi adalah kosong. Sopo sing atine kebek saliyane Allah, moko Allahnya kosong. Kebalikannya, kosong adalah berisi. Siapa yang hatinya mengosongkan selain Allah, maka nyatalah Allah. Wis muga-muga ilmu iki dadi ilmu yang manfaat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah ruhaniyah kami dan anak putu kami dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu dalam diri saya, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami yang gelap akan tentang masalah dirimu, ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu dan cahaya ma'rifatmu, dan juga terhadap anak keturunan kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.